Selamat siang Ibu Melinda, Ya, selamat siang Pak Kamarudin. apa kabar hari ini? Ya, syukur, puji Tuhan, saat ini saya dalam keadaan baik-baik, Pak. Oh ya, Ibu Melinda akan melakukan coaching hari ini ya? Iya, rencananya Pak, saya akan melakukan coaching dan di mana coaching hari ini yang menjadi Mhm. coach saya yaitu Ibu Johana, Pak. Oh ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan. Boleh Ibu Melinda? Ya, boleh sekali, Pak. Oke. Nah, nanti pada saat melakukan proses, coaching antara coach dan coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah, Ibu Melinda sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan jangan lupa, Ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip, coaching, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga, memaksimalkan potensi. Nah, boleh Ibu? Iya, baik, Pak, boleh. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang ingin, dikembangkan melalui proses, coaching pada hari ini? Ya, tentunya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat ini yaitu dengan Mungkin sebelum dilakukan coaching, ada sedikit yang saya ingin tanyakan. saya ingin presence atau kehadiran penuh saya, Pak, dan Mhm. saya akan mendengarkan secara aktif dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Johana. Oh ya, jadi, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Melinda adalah kompetensi inti, seperti kehadiran penuh atau presence dan, mendengarkan aktif, dan juga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Iya, di antara ketiga hal tersebut, mana yang lebih spesifik yang, Ibu Melinda akan kembangkan? iya, dari ketiga kompetensi ini, Pak, tentunya eh, ketiga-tiganya Mhm. sangat penting, di Mhm. mana kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Mhm. ketiga-tiganya akan saya gunakan atau kembangkan, Pak. Ya, berarti, Ibu Melinda akan mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching. Nah, seperti apa indikator ketercapaian atau keberhasilannya? Eh, tentunya harapan saya, Pak, Mhm. dalam ketercapaian hasil dari coaching ini, saya ingin Ibu Johana boleh Mhm. mendapatkan solusi Mhm. eh, dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Johana nanti, Pak, Mhm. apabila sudah dibicarakan oleh Ibu Johana. Oh ya, berarti, indikator ketercapaiannya bahwa Ibu Melinda akan, membantu, si coachee dalam menemukan solusi terhadap permasalahannya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Iya, Ibu. baik, Pak. Iya, Oke, iya, Pak. silakan Ibu lakukan proses coaching-nya. Ya, terima kasih Pak Kamarudin. Sama-sama. Halo, selamat siang Ibu Johana. Selamat siang, Ibu Melinda. Oke, baik. Apa kabar Ibu Johana hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan yang sehat. Ibu Melinda Iya, bagaimana? Kabarnya iya, bagaimana? saya juga saat ini dalam keadaan sehat dan Ibu Johana juga terlihat sangat ceria di hari ini. Oke, berarti memang kita
bersyukur ya Bu Johana boleh bertemu dalam keadaan yang sehat pada siang hari ini. Iya. Oke, Ibu Johana, waktu kita tidak banyak ya, hanya sekitar 10-15 menit saja. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Ibu Johana, mengingat waktu yang ada, kira-kira apa yang akan kita bicarakan di kesempatan saat ini, Ibu Johana? Begini Ibu Melinda, sebenarnya dalam beberapa hari ini saya memiliki permasalahan. Dan permasalahannya itu selama ini saya merasa bahwa pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas saya itu benar-benar bisa diterima oleh anak-anak. Tetapi pada kenyataannya saya sangat kecewa karena apa? Karena ketika selesai melaksanakan pembelajaran, saya memeriksa hasil evaluasi dari anak didik saya, bahkan ketika memberikan ujian ataupun ulangan, ternyata setengah dari jumlah siswa yang ada di kelas saya itu tidak mencapai nilai yang baik. Jadi terus terang ini yang menjadi mengganggu saya, sehingga saya berpikir mungkin ada sesuatu yang salah yang selama ini yang saya lakukan, ataupun mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam proses pembelajaran saya, atau mungkin juga terkadang anak-anak ini atau siswa kurang antusias, mereka terlalu lelah bermain, bahkan sibuk dengan handphonenya masing-masing. Karena terus terang untuk anak-anak saya ini semuanya itu rata-rata punya HP. Jadi terkadang ketika mereka di rumah, mereka tidak pernah menyentuh buku pelajaran sama sekali, tetapi mereka hanya bermain game online. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi Ibu Johana awalnya berpikir pembelajaran yang sudah Ibu Johana lakukan di kelas itu sudah menyenangkan, tapi setelah hasil atau penilaian dari Ibu Johana di akhir pembelajaran, ternyata sebagian besar dari siswa Ibu Johana ini tidak mencapai nilai sesuai dengan KKM yang ada. Apakah entah mereka memang kurang fokus, atau apakah entah mereka yang kecapean, atau memang pembelajaran yang menurut Ibu Johana mungkin tidak menyenangkan saat di kelas dengan kurangnya media-media yang ada, atau dalam penerapan pembelajaran Ibu Johana belum maksimal dalam penggunaan model-model pembelajaran yang ada. Jadi itu ya Bu Johana permasalahannya. Iya Ibu Melinda. Ya, kira-kira seperti yang sudah Ibu Johana jelaskan tadi, di mana kemungkinan anak-anak siswa dari Ibu Johana ini penyebabnya adalah mereka sering bermain game mungkin, sehingga itu yang mengganggu aktivitas mereka dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan Ibu Johana, apakah ada hal lain kira-kira menurut Ibu Johana yang menyebabkan siswa dan siswi dari Ibu Johana ini tidak mencapai nilai sesuai dengan harapan Ibu Johana? Kalau menurut saya mungkin ada beberapa faktor lain yang menyebabkan sampai anak didik saya ini memperoleh nilai di bawah. Yang pertama, saya merasa mungkin metode yang saya gunakan, metode pembelajaran yang saya gunakan ini mungkin tidak cocok bagi anak didik saya. Berikut yang kedua, saya kurang memanfaatkan media-media pembelajaran yang seperti misalnya menggunakan laptop, kemudian juga misalnya menggunakan LCD. Ini terus terang jarang saya menggunakan. Kemudian juga mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih secara klasikal. Saya tidak melihat atau tidak memetakan kebutuhan belajar dari murid saya. Mungkin itu juga menjadi beberapa faktor sehingga anak didik saya ini memperoleh nilai yang di bawah. Ya, jadi menurut Ibu Johana yang pertama masih
eh, belum metodenya harus diganti, metode-metode pembelajaran yang menurut Ibu Johana tidak cocok, dan yang kedua Ibu Johana kurang dalam menggunakan media pembelajaran IT, contohnya dalam penggunaan handphone atau laptop, sehingga itu juga yang membuat situasi kelas anak-anak menjadi bosan karena Ibu Johana selama ini hanya melakukan metode ceramah dan tidak ada metode yang lain. Dan yang terakhir, menurut Ibu Johana sendiri, anak-anak ini merasa, menurut Ibu Johana merasa tidak memetakan siswa-siswi Ibu Johana sesuai dengan urutan-urutan atau sesuai kemampuan dari peserta didik yang ada di kelas Ibu Johana. Tidak dipetakan sesuai dengan kemampuan mereka ya, Ibu Johana, kira-kira seperti Iya, itu Ibu ya. Melinda. Oke, dari pembicaraan kita ini, menurut permasalahan yang sudah Ibu Johana hadapi saat ini, kira-kira Ibu Johana menskalakan siswa dari Ibu Johana ini ada di skala beberapa dari angka 1 sampai di skala yang ke-10. Kalau misalnya saya melihat kondisi peserta didik saya, mungkin saya bisa mengambil pada posisi angka 6, Ibu Melinda. Ya, jadi Ibu Johana juga berpikir bahwa saat ini siswa dari Ibu Johana ini berada di skala angka ke-6. Ya, baik Ibu Johana, harapan Ibu Johana nantinya setelah pembicaraan kita di saat ini adanya perubahan, dan kira-kira harapan dari Ibu Johana nantinya siswa dari Ibu Johana ini boleh berada di skala yang keberapa, Bu? Saya berharap setelah melakukan proses coaching ini, saya bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik saya, tentunya pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan tentunya juga saya berharap anak didik saya ini bisa memperoleh nilai yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan yang saya inginkan. Tentunya kalaupun misalnya disuruh memilih, saya berharap mereka memperoleh pada angka yang ke-10. Oke, luar biasa ya Ibu Johana. Harapan Ibu Johana, siswa dari Ibu Johana ini nantinya akan mendapatkan penilaian yang berada di angka 10. Oke, Ibu Johana, dari harapan Ibu Johana ini tentunya ada tindak lanjut yang akan Ibu Johana lakukan. Kalau boleh saya tahu, Bu, rencana atau tindak lanjut apa yang akan Ibu Johana lakukan dalam mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan harapan Ibu Johana, yaitu berada di skala angka yang ke-10, Bu? Mungkin rencana kedepannya yang akan saya lakukan, yang pertama sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya akan memetakan dulu kebutuhan belajar murid. Jadi itu yang paling penting yang akan saya lakukan, supaya saya bisa mengetahui karakteristik belajar atau gaya belajar dari para siswa. Kemudian yang kedua, saya akan mengevaluasi kembali metode, kemudian strategi yang saya gunakan selama ini dalam proses pembelajaran, karena terus terang selama ini saya hanya dalam pembelajaran saya hanya menggunakan satu strategi, satu metode untuk satu pembelajaran. Dan yang berikut, saya juga akan lebih jeli lagi dalam menentukan media pembelajaran yang akan saya gunakan, sehingga materi pembelajaran yang akan saya berikan ini mudah diterima atau mudah diserap oleh peserta didik saya. Jadi mungkin itu rencana kedepannya yang akan saya laksanakan, Ibu Melinda. Oke, baik. Menurut yang saya dengar, jadi rencana atau tindak lanjut yang akan Ibu Johana lakukan,
Yang pertama, Ibu Johana akan memetakan sesuai dengan kebutuhan siswa dari Ibu Johana, apakah ada di sedang atau lain sebagainya. Yang kedua, Ibu Johana akan mencoba metode-metode yang sebelumnya Ibu Johana tidak terapkan di kelas Ibu Johana. Jadi Ibu Johana akan mengganti metode pembelajaran sehingga di kelas Ibu Johana ini boleh ada perubahan. Dan yang ketiga yaitu Ibu Johana akan mencoba untuk menggunakan media-media pembelajaran lewat IT atau video-video pembelajaran yang menyenangkan, karena mungkin selama ini menurut penjelasan dari Ibu Johana tadi, Ibu Johana hanya melakukan metode ceramah, dan saat ini Ibu Johana juga akan mencoba menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Seperti itu ya Ibu Johana ya. Kalau boleh tahu lebih spesifik lagi Ibu Johana, kira-kira metode apa yang akan Ibu Johana berikan atau yang akan Ibu Johana lakukan saat pembelajaran? Yang akan Ibu Johana gunakan, metode apa Ibu? Mungkin ada beberapa metode yang akan saya gabungkan. Yang pertama tentunya pasti saya akan menggunakan metode ceramah. Kemudian juga saya akan menggunakan metode diskusi. Jadi nantinya dalam pembelajaran anak-anak akan melaksanakan diskusi. Kemudian juga ada tanya jawab. Jadi itu beberapa metode yang akan saya gunakan. Selain itu juga saya mungkin akan menerapkan atau menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan untuk peserta didik saya. Ya, luar biasa ya Ibu Johana. Ibu Johana akan menggabungkan 3 metode seperti yang sudah saya dengarkan tadi, di mana di situ ada metode ceramah tentunya tetap akan ada, tapi akan dimix dengan metode diskusi, dan juga di situ ada metode tanya jawab, dan juga dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dari Ibu Johana. Baik Ibu Johana, sangat baik ya rencana dan tindak lanjut dari Ibu Johana, dan baik Ibu Johana, mohon maaf, dan kira-kira setelah pembicaraan kita di hari ini, ternyata saya sudah bisa mengetahui apa yang direncanakan oleh Ibu Johana. Tapi sayangnya Ibu Johana, ternyata waktu kita sudah habis, dan saya ingin menanyakan kepada Ibu Johana, karena waktu kita sudah tidak lama lagi, ada pertanyaan terakhir, kira-kira kapan pelaksanaan tindak lanjut, atau kapan Ibu Johana akan melakukan proses dari tindak lanjut yang sudah Ibu Johana katakan sebelumnya? Iya, kalau bisa saya akan melakukan secepatnya. Jadi saya ingin peserta didik saya ini mengalami perubahan baik dari segi karakter maupun pengetahuan yang mereka miliki. Jadi kalaupun misalnya ditanya kapan akan dilaksanakan ini, mulai besok saya akan melaksanakannya. Saya akan mengevaluasi kembali beberapa kekurangan-kekurangan yang selama ini saya lakukan dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu Johana, jadi Ibu Johana akan segera melakukannya. Di besok hari Ibu Johana akan langsung mengevaluasi apa yang kurang dalam kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Johana lakukan sebelumnya. Jadi saya menunggu kabar baiknya, apakah dari rencana tindak lanjut dari Ibu Johana ini. Harapan saya juga semoga bisa berhasil dan Ibu Johana boleh mendapatkan hasil yang baik dari rencana tindak lanjut yang sudah Ibu Johana katakan tadi ya Ibu Johana. Terima kasih Ibu Johana, karena waktu kita sudah habis.
apa yang Ibu Johana rasakan pada saat ini setelah kita melakukan pembicaraan atau coaching pada saat ini, Ibu Johana? Terus terang Ibu Melinda, setelah melalui proses coaching ini, saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi selama ini memang benar-benar mengganggu saya dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena saya berpikir percuma saya memberikan pengajaran kepada anak didik saya, sedangkan nilai yang mereka dapati itu masih di bawah standar. Jadi hari siang ini saya sangat merasa senang, sangat merasa lega, karena apa yang menjadi permasalahan saya sudah mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Untuk itu, saya mau berterima kasih kepada Ibu Melinda karena sudah membantu saya di dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik. Saya juga merasa senang ya Ibu Johana tentunya, karena dengan pembicaraan kita di yang hari ini, Ibu Johana boleh mendapatkan solusi dan harapan saya boleh langsung diterapkan sehingga lebih cepat perubahan yang ada itu lebih baik. Baik Ibu Johana, saya tunggu kabar baiknya secepatnya dan terima kasih Ibu Johana dan selamat siang. Selamat siang Ibu Melinda. Baik Ibu Melinda, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya Pak Kamarudin, terima kasih juga karena sudah memantau coaching kami tadi, dan waktu tadi saya pun saat ini saya merasa sangat senang karena boleh membantu Ibu Johana dalam menyelesaikan atau boleh menyelesaikan permasalahan yang ada dan boleh mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh Ibu Johana tadi, Pak. Ya, oke. Jadi Melinda sudah merasa senang karena sudah membantu si coach dalam menemukan solusi terhadap permasalahannya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Melinda. Boleh, Ibu? Baik. Iya, Pak. Boleh. Baik, Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Pak. Jadi tadi pada saat coaching saya menggunakan metode atau alur tirta yang ada, di mana saat memberikan coaching, saya menjadi coach dan Ibu Johana menjadi coach. Saya telah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, setelah itu menanyakan rencana tindak lanjut, baru setelah itu ada tanggung jawab dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jadi saya menerapkan keempat alur tirta yang ada, Pak. Ya. Oh, jadi Ibu Melinda sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu Melinda sudah berhasil melakukan coaching melalui alur tirta. Yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach, kemudian Ibu Melinda juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh coach. Dan juga Ibu Melinda sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, oke. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu Melinda dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, itu artinya Ibu sudah hadir penuh dalam percakapan tersebut. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan bisa
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa dengan apa yang Ibu Melinda sudah berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Oh ya, masih ada satu nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Iya, boleh sekali, Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua yaitu untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang Ibu Melinda akan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, baik Pak. Jadi tentunya harapan saya ke depannya, saya akan mengembangkan lebih dalam lagi penerapan dalam saya menerapkan metode atau alur tirta yang ada. Saya ingin lebih menguasai lagi tentang alur tirta yang ada, sehingga setiap saya melakukan coaching dengan teman-teman yang lain atau dengan siapapun, coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, Pak. Ya, jadi Ibu Melinda akan mengembangkan metode melalui alur tirta dan menguasainya, sehingga Ibu Melinda mampu membantu coach dalam menemukan solusi yang dihadapinya. Bukan begitu, Bu? Iya, benar sekali, Pak Kamarudin. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Melinda. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak Kamarudin. Selamat siang Ibu Johana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Jadi Pak Kamarudin, pada siang hari ini Bapak Kamarudin akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Melinda. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada saat proses coaching nantinya. Yang pertama, apakah proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta tersebut Bapak Kamarudin harus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si Ibu Melinda ini. Berikut apa dan bagaimana respon yang diberikan Ibu Melinda atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Kamarudin. Nah, Bapak Kamarudin juga harus ingat bahwa dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan, di mana itu juga akan menjadi penilaian saya, yaitu yang pertama ini kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi mungkin itu pengantar dari saya sebelum nantinya Pak Kamarudin akan melaksanakan proses coaching. Ya Pak Kamarudin? Ya Bu. Ya, sebelum proses coaching nanti dilaksanakan oleh Pak Kamarudin bersama dengan Ibu Melinda tentunya sebagai coach, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama, mungkin Bapak Kamarudin bisa menyebutkan kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Pak Kamarudin dalam proses coaching nantinya. Ya, saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kesadaran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang nantinya akan digunakan oleh Pak Kamarudin dalam proses coaching nanti. Di antaranya yang tadi menghadirkan diri secara penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Yang pertanyaan kedua, Pak Kamarudin, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Kamarudin kepada Ibu Melinda? Ya, saya lebih spesifik ke mendengarkan aktif karena dengan saya mendengarkan aktif, tentunya saya di situ bisa hadir penuh dan dengan mendengarkan aktif juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang saya dapatkan dari si coach. Iya, jadi kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi oleh Pak Kamarudin nantinya dalam proses coaching, yang saya tangkap tadi adalah mendengarkan dengan aktif. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya dalam proses observasi. Pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Pak Kamarudin pada proses coaching nantinya? Ya, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika saya bisa mengantarkan si coach untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapinya. Iya, jadi untuk indikator ketercapaian di sini Pak Kamarudin berharap setelah proses coaching nanti selesai akan ada solusi ataupun jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Melinda. Nah, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya dan pertanyaan tadi itu masuk pada praobservasi. Dan nantinya setelah Pak Kamarudin melaksanakan proses coaching bersama dengan Ibu Melinda, nanti akan ada, jika diizinkan, nanti akan ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan. Jadi seperti itu Pak Kamarudin. Iya, Bu. Ya, kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Kamarudin untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Melinda. Ya, terima kasih, Bu. Hai Ibu Melinda, selamat siang. Ya, hai juga, selamat siang Bapak Kamarudin. Apa kabar hari ini? Ya, saya hari ini dalam keadaan baik-baik saja, syukur ya Pak Kamarudin. Bagaimana dengan Pak Kamarudin kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah saya baik-baik juga. Nah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu pada hari ini. Waktu kita tidak banyak nih, hanya sekitar 10-15 menit saja. Apa sih yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Yun atas waktunya dan kesempatannya pada saat ini. Saya sebenarnya ada sedikit masalah di kelas saya Pak Kamarudin, di mana ada siswa saya yang sering sekali bolos sekolah. Jadi siswa saya ini sepengetahuan dari orang tua mereka, ada beberapa siswa saya, 2 orang ya Pak ya. Dari 2 siswa saya ini, menurut pengakuan dari orang tua mereka itu ke sekolah, tapi ternyata setelah saya mengambil absen di sekolah, kedua siswa saya ini tidak hadir atau tidak sekolah, Pak. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Ibu Melinda di sekolah, di mana siswanya yang sering bolos. Nah, setelah Ibu Melinda menghubungi orang tua mereka, ternyata orang tuanya mengatakan kalau mereka ada berangkat ke sekolah, tetapi setelah Ibu Melinda melakukan absen atau mengecek kehadiran mereka tidak ada di kelas. Bukan seperti itu, Bu? Iya Pak Kamarudin. Ya, apa sih yang Ibu Melinda harapkan di akhir percakapan kita hari ini?
Ya, harapan saya tentunya, di akhir percakapan kita ini saya bisa mendapatkan solusi atau Mhm, jalan keluar, iya, agar siswa saya ini, boleh hadir sepenuhnya, di mhm, sekolah, terlebih khusus di kelas saya, di kelas 5. mhm, eee, saya ingin, siswa saya, eee, absennya tentunya atau kehadirannya itu full. mhm, Sehingga mereka boleh mendapatkan pembelajaran yang baik, mhm. dan mereka bisa nantinya boleh mendapatkan nilai yang baik tentunya, Pak. Iya. Jadi, eee, yang Ibu Melinda harapkan di akhir percakapan kita hari ini yaitu, mendapatkan solusi atau jalan keluar terkait dengan, kasus atau permasalahan siswa yang sering bolos ini. Kemudian Bu Melinda juga, menginginkan bahwa siswa ini yang 2 siswa ini hadir sepenuhnya di kelas agar, kehadirannya bisa full, sehingga, dia bisa mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang, lebih baik pula. Begitu, Bu? Iya. Iya, benar sekali, Pak Kamarudin. Ya. Nah, menurut, Ibu Melinda, apa yang menyebabkan, kedua murid ini sering, bolos, dan tidak datang atau tidak datang di sekolah? Menurut pengamatan saya, Mhm, eee, siswa saya ini, mungkin merasa bosan, Pak, saat pembelajaran di kelas. mhm, Mungkin mereka merasa, pembelajaran di kelas itu tidak menyenangkan sehingga mhm, lingkungan di luar kelas lebih menyenangkan daripada lingkungan yang berada di dalam kelas. iya, Yang kedua mungkin juga, Pak, menurut saya yang menyebabkannya adalah, pergaulan mereka, di mhm, mana, mereka lebih mendengarkan teman-teman mereka, Pak, daripada mendengarkan arahan dari, saya sebagai guru dan mendengarkan, orang tua mereka, Pak. iya. Dan yang Jadi, terakhir menurut ada ya, juga, Pak, menurut saya, saya ini, mmm, ada sedikit, masalah juga mungkin dengan teman mereka yang ada di kelas mereka, sehingga mereka juga, mmm, merasa, marah mungkin atau tidak senang dengan, teman sekelas mereka dan, teman sekelas mereka ini, menurut informasi yang saya dapatkan, adalah mhm. salah satu, siswa yang berprestasi di sekolah kami, Pak. Oh, iya, seperti itu. Nah, jadi, menurut, Ibu Melinda penyebab dari, seringnya kedua siswa ini membolos yaitu, mereka bosan, di dalam kelas dan, mereka pembelajaran yang mungkin dilakukan di dalam kelas tidak menyenangkan, dan juga pergaulan mereka. Mereka lebih lebih mendengar teman mereka, ketimbang mendengar, arahan dari guru maupun, orang tua mereka. Selain itu mereka juga, ada masalah dengan, teman sekelasnya. Bukan begitu, Iya, Bu? iya benar sekali Pak Kamarudin. Ya, jadi kalau, misalnya, eee, kedua siswa ini yang terkait dengan, seringnya membolos di sekolah atau seringnya tidak masuk sekolah, kalau misalnya Ibu Melinda mau melevelkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira, eee, kedua siswa Ibu Melinda ini berada di level ke berapa? Sebenarnya untuk saat ini saya melevelkan, siswa, Mhm, eee, kedua siswa saya ini, mereka berdua ada di angka 5, Pak, karena memang tidak hadir sepenuhnya dalam, proses pembelajaran di kelas. oh ya.
Jadi karena mereka sering tidak mengikuti proses pembelajaran sehingga Ibu Melinda melevelkan mereka di angka 5. Nah, sebetulnya Ibu Melinda mengharapkan mereka berada di level keberapa? Ya, sesuai harapan saya ya Pak, tentunya Mhm. sebagai guru dan sebagai wali kelas dari siswa saya ini, saya ingin mereka mendapatkan tentunya nilai yang tinggi Mhm. sesuai dengan KKM yang ada Pak. Mhm. Saya ingin mendapatkan nilai di angka 7 Pak. 7 ya. Jadi Ibu Melinda mengharapkan siswa ini mendapatkan nilai yang tinggi dengan nilai-nilainya mencapai atau tuntas dengan mencapai nilai KKM. Sehingga Ibu Melinda mengharapkan kedua siswa ini berada pada level ke-7. Iya. Iya Pak, benar. Oke. Nah, dari permasalahan yang dialami oleh kedua siswa Ibu Melinda, rencana atau tindak lanjut apa yang akan Ibu Melinda lakukan agar agar kedua murid Ibu Melinda ini bisa fokus atau bisa datang belajar di sekolah dan tidak bolos lagi, sehingga mereka bisa mencapai level sesuai dengan yang Ibu Melinda harapkan. Oke. Baik Pak, mungkin rencana atau tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama tentunya saya tidak lupa akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah saya. Saya ingin meminta saran kepada kepala sekolah dan juga sekaligus meminta izin kepada kepala sekolah saya untuk melakukan home visit secara langsung, kunjungan ke rumah kedua siswa saya ini. Saya akan bertemu, yang kedua saya akan melakukan home visit dengan bertemu dengan kedua orang tua dari siswa saya ini, dan tentunya dengan hadirnya siswa saya ini di saat saya melakukan home visit. Dan yang ketiga, saya ingin merubah cara saya mengajar di kelas sehingga siswa saya ini menanti-nantikan kehadiran saya saat pembelajaran, sehingga mereka boleh merasa senang saat berada di dalam kelas daripada berada di luar kelas, sehingga murid saya ini boleh mendapatkan pembelajaran yang baik. Dan harapan tindak lanjut yang akan saya lakukan selanjutnya Pak, saya akan bertemu kembali dengan kepala sekolah saya untuk melaporkan hasil dari home visit saya Pak. Seperti itu. Ya, jadi di sini yang berhasil saya tangkap, Ibu Melinda akan melakukan beberapa rencana untuk menjadikan kedua siswa Ibu Melinda ini berada pada level yang Ibu Melinda inginkan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, di mana ketika melakukan konsultasi, Ibu Melinda akan menginginkan adanya saran dari kepala sekolah dan juga ingin meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan home visit atau mengunjungi orang tua siswa di rumahnya. Nah, berikutnya Ibu Melinda juga akan ketika nanti melakukan home visit itu Ibu Melinda mengharapkan kedua siswa ini hadir di atau ada di rumahnya. Kemudian yang berikutnya Ibu Melinda juga akan merubah cara mengajarnya di dalam kelas agar siswa-siswa dari Ibu Melinda
senang belajar dan selalu merindukan kehadiran dari Ibu Melinda di dalam kelas. Dan terakhir yang Ibu Melinda akan lakukan yaitu Ibu Melinda akan melaporkan hasil dari kunjungan orang tua di rumahnya ke kepala sekolah Ibu Melinda. Seperti itu, Ibu. Ya, benar sekali Pak Kamarudin. Ya, kira-kira kapan nih Ibu Melinda akan melakukan rencana ini? Rencananya saya akan langsung melakukannya, Pak, dalam waktu dekat ini 1 atau 2 hari ke depan. Ya, jadi Ibu Melinda akan melaksanakan rencana ini ya dalam waktu 1 sampai 2 hari ke depan. Iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu siapa saja yang Ibu Melinda akan ajak untuk mengunjungi atau melakukan home visit ke rumah orang tua siswa dari Ibu Melinda ini? Rencananya Pak, saya akan melakukannya secara pribadi, saya sendiri yang akan mengunjungi kedua orang tua dari siswa saya ini, karena saya tidak mau permasalahan saya di kelas diketahui oleh orang lain karena menyangkut dengan privasi dari kedua murid saya, dan saya tidak mau kedua orang tua dari siswa saya ini merasa malu mungkin Pak ya, apabila permasalahan kedua anak mereka ini didengarkan oleh orang lain. Ya, jadi Ibu Melinda akan melakukan home visit ini secara sendiri karena Ibu Melinda memperhatikan dari segi privasi. Ibu Melinda tidak menginginkan ada orang lain yang mengetahui terkait dengan kasus yang dialami oleh murid Ibu Melinda ini. Nah, oke, sayang sekali waktu kita sudah hampir habis. Nah, yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, apa sih manfaat yang Ibu Melinda peroleh atau rasakan dari pertemuan di siang hari ini? Ya, baik Pak Kamarudin. Terima kasih ya Pak Kamarudin karena percakapan kita di saat ini. Perasaan saya senang karena saya boleh mendapatkan solusi, saya boleh berpikir kembali tentang rencana-rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan nantinya. Tentunya semua itu membuat saya merasa lega, merasa senang, dan ada sedikit harapan ke depannya dalam saya menemukan kembali siswa saya menjadi aktif di sekolah, Pak. Terima kasih Pak Kamarudin sudah membuat saya merasa senang hari ini. Iya, jadi yang Ibu Melinda rasakan adalah Ibu Melinda merasa senang dan mendapatkan solusi, atau Ibu Melinda ingin berpikir kembali terkait dengan rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian Ibu Melinda juga memiliki harapan agar si kedua siswa Ibu Melinda ini bisa kembali aktif belajar di sekolah. Saya tunggu. Saya tunggu ya hasilnya minggu depan setelah Ibu Melinda melakukan home visit dan juga sudah melaporkan hasilnya ke kepala sekolah. Saya berharap semoga Ibu Melinda mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Terima kasih ya atas waktunya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kembali Pak Kamarudin. Ya, sama-sama. Baik Pak Kamarudin, tadi saya sudah secara sepintas
melihat proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Kamarudin bersama dengan Ibu Melinda, dan pada saat ini kita sudah berada pada tahap pasca observasi, dan pada tahap ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Kamarudin. Yang pertama, saya meminta Pak Kamarudin untuk memberikan atau menjelaskan respon apa yang diberikan oleh Ibu Melinda selaku coach terhadap proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kamarudin tadi. Ya, jadi respon yang diberikan oleh Ibu Melinda pada saat saya melakukan coaching tadi, yaitu Ibu Melinda memberikan respon yang sangat baik dan juga bisa menjawab segala pertanyaan yang saya berikan dengan baik, sehingga Ibu Melinda mampu menemukan solusi sendiri yang terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Iya, Begitu. jadi dari coaching tadi, Ibu Melinda tentunya memberikan respon yang baik terhadap proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kamarudin. Tentunya terbukti bahwa Ibu Melinda ini sudah mendapatkan atau sudah memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Nah, Ya. berikut pertanyaan selanjutnya. Apa yang sudah Bapak Kamarudin lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada proses coaching tadi? Ya, tadi pada saat melakukan coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian berikutnya adalah melakukan identifikasi, kemudian selanjutnya rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Ibu Melinda sebagai coach saya tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Begitu, Bu. Iya, jadi memang baik sekali apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kamarudin tadi lewat proses coaching, di mana pada proses coaching tadi Pak Kamarudin sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Berikut juga yang saya perhatikan tadi bahwa dalam proses pelaksanaan coaching, Pak Kamarudin juga sudah melaksanakan atau menerapkan kompetensi dari proses coaching itu sendiri, diantaranya adalah menghadirkan diri secara penuh atau present, kemudian Pak Kamarudin juga sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga dalam proses coaching tadi Pak Kamarudin sudah sangat baik dalam mengajukan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, khususnya Ibu Melinda, sehingga Ibu Melinda ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, sangat baik sekali. Dan Pak Kamarudin, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dalam proses pasca observasi kita di siang hari ini. Yang pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Kamarudin nantinya? Ya, jadi untuk kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi di dalam diri saya, yaitu lebih mengasah lagi dan lebih meningkatkan kemampuan atau pemahaman saya terkait dengan coaching. Iya, jadi kompetensi yang diinginkan oleh dari Pak Kamarudin adalah Pak Kamarudin ingin terus mengasah kemampuan di dalam menerapkan alur Tirta ini dalam proses coaching, sehingga si coach atau si Ibu Melinda tadi bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya.
Ya, bagus sekali dan, Pak Kamarudin mengingat waktu, eee, kegiatan kita atau proses, pasca observasi kita pada siang hari ini, sudah selesai dan, mungkin kita akan ketemu lagi pada kegiatan atau pada proses coaching selanjutnya dan terima kasih karena sudah melaksanakan proses coaching di hari ini dan selamat siang Pak Kamarudin. Selamat siang Ibu Johana. Selamat siang Ibu Johana. Selamat siang Ibu Melinda. Ya, apa kabar Ibu Johana hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan yang sehat. Nah, oke, syukur ya kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Oh ya Ibu Johana, Ibu Johana akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Ibu Melinda, saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Kamarudin sebagai coaching. Ya, sebelum melakukan proses coaching, Ibu Johana, ada sedikit yang akan saya sampaikan pada Ibu Johana. Boleh Ibu Johana? Boleh sekali Ibu Melinda. Ya, oke. Nanti pada saat melakukan proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu Johana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh coachee, dalam hal ini Bapak Kamarudin, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu tanyakan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Ibu Johana. Jadi Bu, mungkin sebelum dilakukan coaching ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu Johana? Boleh sekali Ibu Melinda. Ya, oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan melalui proses coaching Ibu Johana pada hari ini? Untuk proses coaching yang akan saya laksanakan hari ini bersama dengan Pak Kamarudin, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama tentunya saya ingin menghadirkan diri secara penuh atau present. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang baik bagi Pak Kamarudin atau mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, nanti dalam proses coaching saya ingin mengajukan atau melontarkan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya lewat pertanyaan yang akan saya ajukan tersebut, si coachee ini bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi itu kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti. Ya, baik Ibu Johana. Jadi Ibu Johana akan melakukan 3 kompetensi yang ada ya Bu Johana ya. Yang pertama yaitu Ibu Johana akan presence atau adanya kehadiran penuh, dan yang kedua Ibu Johana akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya Ibu Johana akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau dalam hal ini Bapak Kamarudin. Baik Ibu Johana, di antara ketiga hal tersebut, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Johana kembangkan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan bahwa ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan.
Tetapi kalau secara spesifik atau yang menjadi indikator saya pada proses coaching nantinya, saya akan lebih memilih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Jadi itu yang akan menjadi kompetensi yang secara spesifik yang nantinya akan saya laksanakan pada proses coaching nanti. Ya, baik Bu. Jadi Ibu Johana akan melakukan sesuai dengan kompetensi yang ada, lebih khususnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Kamarudin. Iya. Ya, oke. Terima kasih ya Ibu Johana atas jawaban-jawabannya, dan silakan Ibu Johana melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu, tentang hasil coachingnya yang telah Ibu lakukan bersama dengan Bapak Kamarudin. Iya, Ibu Melinda. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Selamat siang Pak Kamarudin. Siang Ibu Johana. Kalau saya perhatikan kayaknya Pak Kamarudin hari ini rupanya kurang bersemangat. Seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Kalau bisa saya tahu nih, ada permasalahan mungkin yang dihadapi oleh Pak Kamarudin? Ya, benar sekali Ibu. Di kelas saya ini kan baru tahun ajaran baru ya. Jadi otomatis murid saya juga di kelas 5 ini baru naik. Nah, ternyata setelah saya lihat HP mereka, ternyata mereka punya grup WA sendiri, di mana mereka di grup WA ini tidak ada kontrol dari guru di dalamnya maupun orang tua. Jadi ini yang saya khawatirkan, nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan melalui WA grup ini. Oh, jadi seperti itu ya permasalahan yang dihadapi. Jadi Pak Kamarudin mempunyai permasalahan. Kalau tidak salah yang saya tangkap di sini, Pak Kamarudin mendapati murid barunya Pak Kamarudin yang naik di kelas berapa tadi yang sudah disampaikan? Kelas 5. Ya, di kelas 5 ini ternyata secara tidak sengaja Pak Kamarudin mendapatkan bahwa ternyata di handphone mereka membentuk grup WA sendiri, yang dimananya di grup WA ini tidak ada kontak guru ataupun misalnya orang tua. Jadi bisa dikatakan mungkin grup WA ini dibentuk hanya sesama teman mereka. Jadi seperti itu. Betul. Iya, baik sekali. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Kamarudin tadi memang sangat mengganggu ya Pak Kamarudin, karena mengingat ini murid yang duduk di kelas 5 ini adalah murid baru ya, berarti baru selesai kenaikan kelas. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sampai siswa yang masih kelas 5 ini, yang masih notabene-nya anak SD kelas 5 yang baru naik kelas 5, kemudian mereka ini membentuk atau misalnya mempunyai grup WA tersendiri yang notabene-nya di dalam grup itu tidak ada orang tua, tidak tergabung orang tua ataupun guru-guru yang ada di kelas. Apa yang menyebabkan sampai peserta didik ini bisa membentuk grup WA seperti itu? Ya, setelah saya tanya beberapa murid yang bergabung di dalam WA grup yang tidak ada kontrol orang tua maupun guru di dalamnya, ternyata mereka jadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di dalam grup itu. Nah, di mana mereka di dalamnya itu bukan yang dibicarakan bukan masalah pelajaran atau hal-hal yang bisa meningkatkan
pemahaman mereka ternyata di grup itu dijadikan sebagai ajang untuk biasa saling mengata-ngatai, saling memaki, kemudian mereka juga menggunakan grup itu untuk saling berkabar apabila akan melakukan game online secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi Ya. grup WA yang dibuat oleh anak-anak kelas 5 ini ternyata grup WA yang mereka gunakan sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata grup WA ini itu hanyalah komunikasi yang mereka gunakan dengan beberapa teman. Tentunya pastikan tidak semua teman yang ada di dalam grup WA Iya, ini. iya, iya. Jadi grup WA ini bisa mereka gunakan hanya untuk memberitahukan misalnya kapan mereka akan online untuk bermain game, ataupun misalnya lewat grup WA ini seperti yang sudah dikatakan tadi, ternyata mereka menggunakan grup WA ini untuk mengata-ngatai, dalam artian kan membuli siswa yang lain. Iya, iya. Mungkin Pak Kamarudin bisa menjelaskan apa yang akan Pak Kamarudin lakukan agar anak-anak ini tidak fokus ataupun misalnya menggunakan grup WA ini sesuai dengan sesuai dengan yang semestinya yang harus digunakan oleh anak-anak. Misalnya mungkin dalam grup WA itu bisa ada kontrol dari guru ataupun misalnya ada kontrol dari orang tua. Jadi mungkin pada saat ini Pak Kamarudin bisa menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak tersebut. Ya, yang pastinya yang saya akan lakukan ke depannya yang pertama, saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat yang ada di sekolah dan membahas terkait permasalahan ini. Kemudian yang kedua, ya saya akan meminta untuk yang siswa-siswa yang ada di dalam grup itu untuk keluar atau grup WA itu dihapus saja. Atau kalau tidak, kalau mereka tidak mau menghapusnya, bisa juga memasukkan unsur guru. Contohnya saya sebagai wali kelasnya bisa dimasukkan di dalam grup itu, atau ada orang tua yang dimasukkan di dalam grup itu sehingga bisa mengontrol di dalamnya. Karena apalagi sekarang yang kita tahu bahwa media sosial itu ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Apalagi sekarang banyak beredar di TikTok ya, hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh anak yang masih usia SD. Nah, itu nanti yang mereka peragakan, kemudian melalui grup WA itulah mereka berkomunikasi. Apalagi sekarang yang sering kita dengar sebagai orang yang lebih tua maupun sebagai guru, terkadang mereka melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya mereka katakan sebagai anak yang masih berada di usia SD atau anak yang masih berada di dalam usia sekolah. Kemudian yang berikutnya yang akan saya lakukan, ya pastinya saya akan menghubungi orang tua mereka dan melakukan atau semacam mengundang orang tua mereka ke sekolah, kemudian membicarakan terkait dengan hal ini dan mencoba untuk menemukan solusi bersama apa yang bisa dilakukan agar si anak ini walaupun mereka menggunakan WA grup itu akan ada pengontrolan atau ada yang kontrol di dalamnya. Dan selanjutnya saya akan terus memantau setiap hari, ya mungkin saya akan menyuruh mungkin bukan setiap hari sih, yang misalnya 2 atau 3 kali dalam satu minggu saya menyuruh membawa HP ke sekolah dengan alasan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Dengan begitu juga saya bisa mengontrol isi yang ada di dalam HP si siswa ini. Begitu, Bu. Iya, jadi
memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Kamarudin tadi bahwa Pak Kamarudin akan melaksanakan atau melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan grup WA yang sudah dibentuk oleh anak-anak, yang kemudian juga Pak Kamarudin mungkin akan menghapus grup WA tersebut karena memang grup WA tersebut digunakan oleh anak-anak dengan tidak bertanggung jawab. Terbukti grup WA di dalam percakapan pada WA tersebut ternyata ada anak-anak yang mengata-ngatai anak yang lain, dalam arti mereka sudah melakukan pembulian. Nah, berikut juga Pak Kamarudin juga ternyata melakukan kontrol, ataupun misalnya di dalam grup WA tersebut Pak Kamarudin bisa mengisi ataupun menambahkan nomor Pak Kamarudin sendiri sebagai wali kelas dan juga orang tua. Jadi pada intinya di sini hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kamarudin ini dengan tujuan untuk mengantisipasi supaya grup WA tersebut bisa digunakan secara bertanggung jawab oleh peserta didik. Nah, yang berikut komitmen. Nih, komitmen seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Kamarudin, dan kira-kira kapan Pak Kamarudin melaksanakan komitmen tersebut? Ya, yang pastinya komitmen saya yang kedepannya yang tadi saya sudah beritahukan bahwa saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu saya akan meminta izin untuk segera melakukan tindak lanjut seperti menghubungi orang tua mereka untuk bisa datang ke sekolah supaya kita bisa melakukan semacam rapat orang tua siswa agar bisa mendapatkan solusi bersama terkait dengan ini, dan ini akan saya lakukan mungkin 2 atau 3 hari ke depan, seperti itu. Iya. Berikut Pak Kamarudin, kira-kira di dalam menyelesaikan permasalahan ini atau mencegah anak-anak di dalam menggunakan grup WA dengan tidak bertanggung jawab, siapa saja yang akan Pak Kamarudin libatkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, tentunya karena ini adalah rapat yang akan saya rencanakan untuk dilakukan rapat. Berarti di situ nanti saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat lainnya, dan juga orang tua siswa. Iya. Jadi Pak Kamarudin, mengingat waktunya sudah mepet, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya yang ingin saya ajukan kepada Pak Kamarudin. Saya ingin menanyakan nih, dari proses coaching yang sudah kita laksanakan di siang hari ini, seperti apa perasaan yang Pak Kamarudin rasakan setelah selesai melakukan proses coaching ini? Mungkin bisa Pak Kamarudin ceritakan kepada saya perasaan Pak Kamarudin itu seperti apa? Ya, seperti yang Ibu Johana lihat sekarang, saya sudah merasa lega dibanding dengan di awal ya. Merasa lega, merasa senang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi yang mungkin sebelumnya memang sudah ada di dalam kepala saya, sudah ada di dalam otak saya, tetapi ya belum menemukan saja jalan tentang solusi. Dan ternyata setelah mendapatkan bantuan dari Ibu Johana sebagai coach saya, akhirnya saya bisa menemukan solusi itu. Dan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Johana karena sudah membantu saya dalam menemukan solusi ini. Iya, baik Pak Kamarudin, saya juga berharap setelah proses coaching ini Pak Kamarudin juga akan melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan tadi, dan saya berharap Pak Kamarudin juga tidak
tidak lagi terlihat sedih, termenung, lesu karena permasalahan yang dihadapi tadi. Karena lewat proses coaching kita di hari ini ternyata sudah memiliki titik terang dan jalan keluar. Jadi cukup sekian proses coaching kita di hari ini dan tetap semangat untuk Pak Kamarudin. Selamat siang. Siang Ibu Johana. Terima kasih. Sama-sama.